Maka yang saya sebutkan namanya tadi, Pak mantan bupati yang kemudian incumbent, Pak Yuni Wonda yang saya sebutkan namanya itu, harus segera ditahan dan diperiksa terkait dengan anggaran-anggaran selama ini. Yang satu lagi, Pak PJ Bupati yang kemudian sekarang menjadi sekda, Pak Dr. Haji Tumiran, harus ditahan dan diperiksa. Pak JW ini sekarang posisinya ada di Jakarta sini. Kenapa dia ada di Jakarta ini? Dia melakukan gugatan ke MK, kawan-kawan. Padahal kalau dilihat daripada selisih suara syarat pendaftaran di MK itu sangat jauh. Dia 80.000 suara, sementara lawan yang menang ini sudah 200.000 suara. Itu udah jauh banget. Bahkan yang pada saat posisi pilkadanya itu sudah terlihat dia melakukan money politik, menggunakan kekuasaannya, memakai tangan kanannya yang disebutkan Pak Haji Tumiran ini untuk menganggarkan anggaran-anggaran Pemda ini untuk kepentingan pribadinya dia dalam kampanye. Yang di Kejabung ini sendiri. Baik, kami dari KAPAK, Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi, kami baru selesai melakukan aksi di KPK dan sekarang kami baru aksi di Kejaksaan Agung terkait dengan persoalan yang terjadi di Puncak Jaya, terkait dengan penyuapan, money politik dan juga korupsi yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana melibatkan mantan Bupati Puncak Jaya, yang mana ada mukanya di belakang Pak JW Yuni Wonda, dan juga Pak mantan PJ Bupati yang sekarang menjabat sebagai sekda, Pak Dr. Haji Tumiran. Nah, yang juga melalui memonya diduga melakukan suap terhadap Kejari Nabire yang ada di Nabire, Kejari yang lama dan Kejari yang baru, dan dengan memberikan uang sebesar 200 juta untuk Kejari yang lama dan 100 juta untuk Kejari yang baru dan 100 juta lagi untuk PJ Sekda dan beberapa perangkat lainnya untuk akomodasi dan ini yang lainnya. Nah, juga persoalan terkait dengan money politik yang diduga dilakukan penahanan ketika pada saat konstelasi pilkada kemarin yang dilakukan oleh salah satu paslon pertahanan dan juga incumbent dan mantan bupati ini juga diduga dilakukan oleh timnya dengan melakukan diduga money politik. Namun sudah ada surat 2 minggu yang lalu ke KPK dan Kejaksaan Agung, tapi belum ada respon, sehingga kami turun ke tempat ini sebagai masyarakat KAPAK, masyarakat anti korupsi. Kami datang ke sini, kami mendesak kepada Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera, petinggi Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera memeriksa pejabat PJ Bupati, mantan PJ Bupati Puncak Jaya, mantan Bupati Puncak Jaya yang kemudian sebagai incumbent ini Pak Yuni Wonda, sama Pak Dr. Haji Tumiran, dan juga beberapa petinggi Kejari yang ada di Nabire, Kejari lama yang Kejari baru, yang telah menerima uang suap ini untuk segera dilakukan penahanan dan dilakukan pemeriksaan. Karena sehari ini juga mereka ada di Jakarta, begitu. Karena belum ada sikap dari Kejari Papua, karena kami menduga bahwasanya Kejari juga Papua juga terlibat dan menjadi ATM berjalan bagi mereka, sehingga proses kasus ini belum dijalan. Bahkan terkait dengan kasus penggelapan dana desa tahun 2019 yang sedang diproses dari Kapolda juga belum dijalan sampai sekarang. Maka kami meminta kepada KPK, petinggi KPK dan Kejaksaan Agung segera menahan 2 orang ini aja. Itu semua akan terbongkar nanti terkait dengan kasus korupsi. Karena uang yang mereka gunakan ini adalah uang rakyat. Dan kami mau pastikan bahwasanya selama mereka belum ditahan dan dilakukan penahanan dan dilakukan pemeriksaan, kami akan terus turun. Kami dari KAPAK, Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi, kami akan terus turun di tempat ini. Sehingga kami menyampaikan aspirasi ini, kami diterima untuk melakukan audiensi, sementara kami akan masuk ke dalam, kami akan memberikan ini kami, dan kami siap menjadi whistleblower untuk memberikan bukti-bukti dan informasi kepada Kejaksaan Agung dan KPK jika diperlukan, begitu. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Intinya aspirasinya apa saja poin intinya? Jadi poin intinya itu segera memanggil 2 pejabat ini untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi, suap dan money politik yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Pejabat yang saya sebutkan tadi namanya itu Pak Haji Dr. Haji Tumiran dan pejabat incumbent yang juga sebagai Bupati Penjangan yang malu tapi kalah, Pak Yuni Wonda. 2 orang itu ya ditangkap, itu pejabat-pejabat lain itu terbongkar itu terkait dengan kasus korupsi, suap, menyuap dan juga money politik yang dilakukan pada saat pilkada kemarin. Lalu yang tadi di KPK itu siapa yang menerima? Kami di KPK kemarin dari bagian
bidang pengaduan. Yang tadinya Nah, kami di bagian bidang pengaduan. Mereka akan menerima itu karena surat kami sebelumnya udah masuk juga, dua minggu sebelumnya udah masuk. Mereka bilang itu sedang diproses. Tapi kalau yang tadi kami sampaikan itu masuk ke bagian pengaduan. pengaduan. Sesuai dengan tuntutan kami masuk ke bagian pengaduan. Mereka akan proses melihat bukti-buktinya agak kurang, mereka akan meminta kepada kami, dan kami sampaikan juga bahwasanya kami dari KAPA, Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi, kami siap menjadi whistleblower daripada KPK untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan nanti. Begitu. Oke. Tanggapan barangkali tambahan. Ya, ada Tambahan dari saya sendiri menganggap bahwa masalah ini kan masalah cukup urgent sekali, dan di mana nanti dampaknya kan masyarakat yang merasakan. Nah, oleh sebab itu kebetulan ini berdiri di belakang Kejaksaan Agung, maka permintaan saya bersama teman-teman, kami minta Kejaksaan Agung segera dengan kekuasaan tertinggi, mereka wajib untuk turun melakukan pemeriksaan di Kejati, Provinsi Papua, terus Kejari yang ada di kota Kabupaten Nabire sekarang, di kota Provinsi Papua Tengah, wajib untuk melakukan pemeriksaan. Karena kalau hal-hal ini semakin terus dibiarkan, ini akan merembet, akan nanti dengan sendirinya kan mengacu pada proses pembangunan. Pokoknya berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang ada di bawah, seperti itu. Terkait dengan aspirasi kami terkait dengan dugaan manipulatif, korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi di Kabupaten Puncak Jaya. Nah, terkait dengan surat pengaduan kami sudah sampaikan melalui email 2 minggu yang lalu sudah masuk. Nah, cuman kami berharap supaya ini cepat diproses, karena sampai hari ini para terduga pelakunya ini masih menjabat sebagai sekda dan juga pejabat, bahkan pejabat incumbent yang kemudian kembali lagi sebagai ini. Makanya surat ini kami sudah sampaikan, ini sebagai aspirasi kami secara visi dan kami sampaikan, dan kami berharap bisa ada respon, dan ketika ada bukti-bukti lain yang diperlukan, kami siap menjadi whistleblower dari ini untuk kami menyerahkan. Ini sebagian kecil yang kami sampaikan. Jadi ini kita terima, jadi nanti kita laporkan Siap. Jadi ada dokumentasi laporan juga, kita juga dan juga ada dokumentasi dinasitas kita laporan pimpinan dari daerah ya, yang kita proses. Oke.